Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian saat ini ya? Saya harap kalian sehat ya dan mudahkan segala urusan serta rezekinya. Dari mana asal kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa selalu silaturahmi. Nah, ini ada kabar terbaru teman-teman, yakni mengenai Piala AFF. Nah, sebelum saya lanjut ya, apakah kalian setuju terlebih dahulu ya kalau Piala AFF ini juga diisi oleh pemain-pemain keturunan? Ya, ini ada beberapa faktor sebenarnya mengapa kita harus menggunakan pemain keturunan. Yang pertama jelas ya, agar kita juga tidak dianggap sebelah mata. Karena selama ini untuk Piala Ciki ya, menurut saya ini Piala Ciki lah. Ini kita tidak pernah juara ya di level senior. Ya, dan kalaupun ada pemain keturunan yang bisa bergabung, ya menurut saya ini juga bisa menjadi modal lah daripada pemain itu nganggur. Nah, ini ada satu pemain yang menurut saya juga bisa dibawa oleh Sinteyong, yakni sosok Maarten Paes. Nah, Maarten Paes ini dari bulan Oktober akhir ini ya sampai Januari itu menganggur. Nah, ini saya akan bahas tuntas ya alasan Maarten Paes nganggur ini apa dan apakah dia akan dibawa Timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas di konten kali ini. Bagi kalian yang hobi nonton sepak bola, kalian nyesel kalau nggak punya alat ini ya. Ini adalah layar pembesar HP ya. Kalian bisa lihat HP kita kalau pakai ini bisa jadi besar sekali. Padahal layar kita ya, layar HP kita itu cuma seperti segini ya. Kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi kalau pakai ini ya, ini bisa jadi besar sekali. Dan ini sudah anti radiasi full HD ya. Jadi kalau layar kalian buram ya, ini kalau pakai layar ini bisa langsung jernih. Dan kalian bisa lihat ini sudah ada penyangga HP, jadi tidak bakal jatuh. Dan ini juga ada peningginya ya, jadi bagus banget. Ini juga bisa ditutup rapat seperti ini, kemudian kalian bisa taruh seperti ini, seperti kalian membawa laptop atau iPad, atau ditaruh di tas. Bagus banget, jadi kalau kalian bawa ini nggak bakal malu-maluin kalau ke cafe ataupun kemana-mana. Dan yang mau beli silahkan langsung saja kalian cek ya di pojok kiri bawah ini atau di link deskripsi. Oke, kalian bisa pause dulu, kemudian kalian cek di pojok kiri bawah ini ya untuk pembelian produknya. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ya mengenai pembahasan selanjutnya, yakni Maarten Paes. Nah, Maarten Paes ini mengapa saya bilang nganggur ya? Karena memang di turnamen di Liga MLS ya, di Major League Soccer di Amerika itu di Oktober akhir ya sampai Desember awal ya, itu tidak ada sama sekali jadwal Maarten Paes di situ karena sudah masuk di babak playoff ya. Sedangkan klub dari Maarten Paes, FC Dallas, itu sama sekali tidak masuk di playoff ya, karena terakhir kalau saya lihat peringkat di zona barat ya, dia berada di peringkat 12, sehingga memang FC Dallas ini tidak ikut playoff ya. Nah, kemudian ya, ini membuat Maarten Paes jelas istirahat ya mulai akhir Oktober ya hingga Januari. Nah, dan kalau dilihat ya, saat ini memang untuk jadwal Piala AFF ini akan dilakukan di pertengahan ya, di pertengahan November ya, di sekitar tanggal 21 ya hingga Desember ya. Artinya ya, ini memang bisa menjadi kesempatan bagi Maarten Paes jika memang PSSI dan juga Sinteyong ini memanggil dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan jelas ya, apakah kita perlu stok Maarten Paes atau tidak? Kalau memang tidak, ini kita tetap mengandalkan dua kiper ya, yakni Hernando kemudian Nadeo ya, dan juga mungkin ada Adi Satrio ya, tiga ya. Tetapi kalau memang Maarten Paes ini ikut ya, menurut saya juga daripada dia nganggur ya, menurut saya biarkan Maarten Paes ini mendapatkan jam terbang dan juga pengalaman lagi bersama Timnas Indonesia, walaupun yang dilawan ya negara-negara seperti Vietnam ya, kemudian Thailand. Tapi menurut saya jika memang tidak ada agenda di klub ya, menurut saya tidak masalah dipanggil ke Timnas Indonesia ya, karena kita juga membutuhkan ya sosok Maarten Paes ini. Nah, kemudian ya untuk pemain-pemain lain, banyak yang bertanya juga, bagaimana dengan pemain-pemain lain Bang? Ya menurut saya seperti sosok Jay ya, kemudian juga beberapa pemain lain seperti Hilgers ya, itu tidak perlulah. Verndong tidak perlu. Tetapi seperti sosok Marcelino, kemudian Ivar Jenner ya, kemudian Rafael Strijk ya, dan juga beberapa pemain lain, Eliano Reinders mungkin ya,
kalau memang dia diizinkan oleh klubnya ya dan dilepas, ya menurut saya tidak masalah. Apalagi sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner saat ini bermain di divisi ini teman-teman ya, divisi 2 lah bisa dikatakan, dan di FC Utrecht B ya, sehingga klub pun biasanya sering melepas sosok Ivar Jenner ini. Begitupun dengan Rafael Struijk kemarin waktu di ADO Den Haag. Tetapi Rafael Struijk saat ini sudah promosi di tim utama E-League ya, di Brisbane Roar. Tapi yang menjadi keuntungan adalah sosok Rafael Struijk ini ya, saat ini bermain di klub yang punya pemilik, yang presidennya itu adalah orang Indonesia. Bisa dikatakan klub ini punya orang Indonesia. Jadi bisa dikatakan juga dari lobby pun sebenarnya lebih mudah untuk memanggil Struijk, begitupun juga Marcelino Ferdinand. Jadi seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pemain lain ya, seperti sosok Tom Haye dan lain-lain sebagainya, itu juga akan sangat sulit. Ya, itu karena memang dari klub mereka ya, kalau mereka bermain di tim utama kemudian selalu menjadi starter, ya menurut saya ini akan sangat sulit. Yang jelas ya, kalau memang Maarten Paes ini nanti ya bisa bergabung, menurut saya juga lebih baik ya, karena daripada dia nganggur. Kemudian juga di back mungkin ada sosok Rizky Ridho, kemudian ada pemain-pemain seperti ini contohnya Wahyu Prasetyo, kemudian juga beberapa pemain lain ya seperti Arhan ya, dan juga beberapa pemain lain yang memang diizinkan oleh klubnya dan juga bermain di Liga 1. Walaupun Liga 1 tidak libur, menurut saya tetap saja ya, ini pertandingan yang sangat kita tunggu, Piala AFF ini ya. Walaupun ini Piala Ciki, timnas harus ikut berpartisipasi. Setidaknya ini juga bisa untuk pemanasan pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju jika Maarten Paes nanti ya bergabung di timnas Indonesia di Piala AFF? Silahkan ya tulis di kolom komentar.